Kecelakaan yang melibatkan motor dan bus Transjakarta terjadi di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pemotor mengalami luka serius dan motornya rusak parah. Seorang pengendara motor tertabrak bus Transjakarta jurusan PGC Tanjung Priuk di perempatan lampu merah Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pengendara motor dari arah Pulau Gadung menuju Tanjung Priuk ditabrak bus Transjakarta saat menerobos lampu merah. Sementara bus dari arah Cililitan menuju Tanjung Priuk dalam kondisi lampu hijau melaju. Korban dalam kondisi mengenaskan langsung mendapatkan pertolongan dari petugas kesehatan. Motor korban dalam kondisi ringsek berada di bawah kap depan bus dievakuasi petugas. Tidak ditemukan identitas korban. Pasca kecelakaan sang sopir trauma, sementara korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat guna penanganan medis. Dari sono ke sono. Lampu ke Pulau Gadung, dari Pulau Gadung, Pulau Gadung. Terus yang motor dalam keadaan gimana motornya? Oh, terus? Batu jalan. Motor warna hijau. Merah. Oh, motor merah. Merah batu jalan. Diduga karena sopir mengantuk, sebuah bus menabrak pohon yang di tepi jalan Sangnawaluh, Pematang Siantar, Sumatera Utara. 6 orang penumpang terluka dalam kecelakaan tunggal ini. Bus Indar Sepadan dengan nomor polisi BK7064UT yang dikemudikan oleh Tono Siregar ini mengalami ringsek setelah menabrak pohon di tepi jalan. Diduga supir bus mengantuk saat berkendara sehingga menabrak pohon. Seorang supir angkut yang berada di belakang bus sebelum kecelakaan menyebut bus tujuan Tanjung Balai Pematang Siantar ini melaju cukup kencang. Setelah mendahului angkotnya, bus kemudian oleng dan menabrak pohon. 6 orang, Pak. 6 orang. Kondisinya? Yang Buka situ aja, Pak, biar nampak bisnya. Yang 4 orang nggak begitu parah, yang 2 yang parah 2 orang aja. 2 orang ya, luka-luka di bagian apa nih? Bagian kepala sama kaki patah. Melihat peristiwa tersebut, supir angkut kemudian mengevakuasi satu persatu penumpang dan supir yang terjepit. 6 penumpang mengalami luka dan dirawat di rumah sakit, sementara supir bus yang terjepit mengalami luka di kaki. Kini peristiwa kecelakaan tunggal dalam penyelidikan polisi. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Sejumlah warga Tionghoa di Surabaya dan juga Medan saat Imlek masih mempertahankan tradisi pergi ke rumah ibadah atau kelenteng. Mereka berdoa untuk leluhur dan mengharap rezeki di tahun yang baru. Berlokasi di pinggir pantai Ria Kenjeran, Surabaya, bagian timur kelenteng Sanggar Agung atau yang dikenal dengan sebutan kelenteng Hong Sang Tang kerap dikunjungi masyarakat Tionghoa untuk berdoa jelang dan saat perayaan Imlek seperti hari ini. Kelenteng yang megah dan indah ini juga menarik bagi wisatawan baik dari Surabaya maupun luar kota Surabaya. Ornamen-ornamen kelenteng, patung Dewi Kuan Im yang megah serta pemandangan tepi pantai menjadi daya tarik bagi pengunjung. Sementara di Medan, Sumatera Utara disebut sebagai vihara terbesar di Indonesia. Ada Mahavihara Adi Maitreya. Pihak pengelola membatasi jumlah jemaat yang akan beribadah. Tidak semeriah Imlek tahun sebelumnya, vihara hanya dihiasi ribuan lampion di setiap area. Lampion merupakan tradisi turun-menurun yang bermakna sebagai penerang kehidupan yang nantinya akan memberikan kebahagiaan. Pada Imlek tahun ini, pengelola menutup vihara untuk masyarakat umum dan menerapkan protokol kesehatan ketat. Bagaimanakah perayaan Imlek di sejumlah daerah? Sudah ada Widi Aprilia di Mahavihara Maitreya, Medan, Sumatera Utara, dan Maria Elizabeth di Kelenteng Sanggar Agung, Pantai Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur. Kita ke Widi terlebih dahulu. Widi, bagaimana perayaan Imlek di sana? Ya, selamat siang Lovi Pram dan juga pemirsa. Selamat Tahun Baru Imlek ke 25731
Gong Zili yang jatuh pada hari ini, tepatnya tanggal 1 Februari 2022. Dan saat ini saya sudah berada di salah satu vihara terbesar se-Asia Tenggara, yaitu Vihara Maitreya atau biasa masyarakat Kota Medan mengenalnya dengan sebutan Vihara Cemara Asri. Karena memang lokasinya berada tepat di Komplek Perumahan Cemara Asri, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan perayaan Imlek di Vihara Maitreya ini memang biasanya dibuka untuk umum, jadi tidak hanya masyarakat yang ingin beribadah saja diperbolehkan masuk ke Vihara Maitreya, tetapi juga masyarakat yang mungkin ingin berfoto bersama keluarga, berwisata atau menikmati suasana Imlek di Vihara Maitreya ini juga diperbolehkan untuk datang ke Vihara Maitreya ini. Dan bedanya kali ini di Imlek 2022 di Vihara Maitreya ini pengelola mengatakan bahwa kali ini tidak dibuka untuk umum karena memang sebenarnya Vihara Maitreya ini mampu menampung sebanyak 5.000 jemaat, tetapi kali ini dibatasi hanya 50% saja, yakni 2.500 jemaat yang diperbolehkan untuk datang ke Vihara Maitreya ini guna mengantisipasi penyebaran COVID-19. Dan untuk mekanisme protokol kesehatan di Vihara Maitreya ini juga diberlakukan. Untuk mengetahui lebih lengkapnya sudah bersama saya Bapak Diki selaku pengelola Vihara Maitreya. Halo, selamat siang Pak Diki. Gongsi Pak Chai. Gongsi. Ya, Pak Diki mungkin bisa dijelaskan beberapa prokes yang diberlakukan di Vihara Maitreya ini. Oke, untuk prokes yang kita berlakukan memang sesuai dengan arahan dari pemerintah. Kita tetap melakukan prokes di mana semua jemaat atau semua umat yang ingin beribadah di Mahavihara Maitreya kita wajibkan untuk memakai masker, kemudian mencuci tangan sebelum masuk, dan juga tetap berjaga jarak. Jadi memang semua prokes yang dihimbau oleh pemerintah kita lakukan seperti itu. Baik. Ya, dan juga kita juga membatasi yang datang karena dulu kita buka untuk umum sebelum adanya COVID, tapi karena COVID ini kita lakukan pembatasan. Jadi yang kita perbolehkan ya umat atau jemaat yang ingin beribadah saja seperti itu. Nah, Pak Diki mungkin ada perbedaan di Imlek tahun sebelumnya dengan tahun ini? Untuk Imlek tahun sebelumnya mungkin perbedaannya tidak signifikan besar ya, karena di tahun lalu kita juga terdampak oleh COVID, dan juga tahun ini kita masih berada di pandemi ya. Jadi perbedaannya tidak kelihatan signifikan besar, cuman memang tahun ini bisa dikatakan karena para umat juga sudah mendapatkan vaksin, jadi bisa dikatakan untuk tahun ini lebih ramai sedikit seperti. Nah, tampak terlihat ornamen-ornamen di belakang ditiadakan, hanya saja lampion yang ada di halaman areal vihara itu bagaimana? Apakah mungkin ada makna dari lampion tersebut, Pak Diki? Untuk lampion sendiri memang setiap tahunnya itu pasti di Imlek pasti ada lampion yang dipasang. Jadi lampion sendiri ada makna yaitu penerangan ya. Jadi di mana pada saat kita membuka lembaran baru di Imlek ini, kita berharap bisa dibilang dalam 1 tahun ini kita lalui terang benderang seperti itu. Jadi selalu cemerlang, selalu bahagia, dan selalu juga sukses, selalu makmur seperti itu. Oke, untuk mungkin himbauan bagi jemaat yang datang untuk melakukan ibadah di Vihara Maitreya ini? Himbauannya ya selalu mematuhi protokol kesehatan, dan juga kita juga berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu seperti itu. Baik, terima kasih Pak Diki. Dan Lovi, Pram, dan juga pemirsa, memang di Vihara Maitreya ini terlihat tampak sederhana perayaannya karena memang tidak ditiadakannya ornamen, hanya saja lampion-lampion yang ada di halaman Vihara Maitreya ini. Dan juga kami berharap masyarakat Tionghoa juga berharap di Imlek kali ini mendapatkan berkah atau semua turut berbahagia. Dan melihat bagaimana situasi perayaan Imlek di Surabaya, kita sudah terhubung dengan rekan kita Maria Elizabeth. Silakan Maria, laporan Anda. Ya pemirsa, saat ini kami berada di Kelenteng Sanggar Agung Kota Surabaya. Tepat hari ini merupakan perayaan Tahun Baru Cina atau Imlek yang dirayakan oleh warga keturunan Tionghoa. Warga keturunan Tionghoa bersama keluarga mereka mengunjungi kelenteng ini untuk beribadah dalam perayaan Imlek.
Mereka beribadah di beberapa altar yang ada di dalam kelenteng dan juga mereka menaburkan bunga di halaman belakang kelenteng, yaitu tepatnya di tepi pantai untuk mendoakan leluhur mereka yang telah meninggal dunia. Selain itu mereka juga melakukan kegiatan pelepasan burung pipit sebagai bentuk untuk melepaskan segala keburukan atau kesialan. Kelenteng Sanggar Agung Surabaya ini merupakan salah satu ikon pariwisata yang ada di kota Surabaya. Untuk itu, hari ini juga banyak sekali warga kota Surabaya maupun luar kota Surabaya untuk berlibur ke kelenteng ini. Mereka menikmati kemegahan kelenteng ini dan juga berfoto-foto bersama keluarga mereka di tepi pantai. Demikian laporan kami, perayaan Imlek dari kota Surabaya kembali ke studio. Baik, terima kasih Maria Elizabeth melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya ada Widi Aprilia dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, tak hanya diisi dengan sembahyang, perayaan Imlek di Semarang, Jawa Tengah juga diisi dengan vaksinasi booster COVID-19. Kegiatan ini juga dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Warga di kawasan Pecinan, Semarang, Jawa Tengah antusias mengikuti vaksinasi yang digelar bertepatan dengan perayaan Imlek. Vaksinasi booster ini diselenggarakan oleh DPD Walubi, Jawa Tengah dengan vaksinator dari Dokes Polda Jawa Tengah. Disediakan 1.000 dosis vaksin untuk warga di sekitar kelenteng Tak Keksi dan Balai Pengobatan Cie Lamcai. Warga menyambut baik vaksinasi ini karena prosesnya cukup mudah, hanya dengan menunjukkan aplikasi Peduli Lindungi. Jadi kita buka gerai ini hanya hari ini. Jadi bisa Selain dihadiri pejabat Kota Semarang, vaksinasi pada saat Imlek ini juga dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang sengaja hadir dengan reskot merah khas Imlek. Ratusan bangunan semi permanen di Kebun Jeruk, Jakarta Barat ludes terbakar. Sesaat lagi di iNews.